Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sura, selamat datang di Diskursus Akademik Podcast. Saya Kita Dan saya Kia. Apa kabar sahabat Sura? Semoga sehat selalu dan sinyalnya juga sehat ya, karena ini podcast bukan radio putus-putus. Haha, benar sahabat Sura. Hari ini kita bakal bahas satu isu yang sering banget terjadi di kantor nih. Iya, ini kejadian yang kalau ada di ruang rapat bisa bikin suasana tegang. Bayangin ya kalau direktur itu tanya, kita ambil keputusannya gimana? Terus manajer jawab, tenang pak, saya punya feeling. Dan semuanya orang langsung diam. Bukan karena kagum, tapi karena bingung. Feeling ini udah diaudit belum? Nah, itu nyambung banget nih sama isu kita hari ini, yaitu era Big Data telah membuat intuisi manajer menjadi usang dan kurang relevan. Saya di sini posisi kontra. Dan saya di sini posisi pro, tapi tenang, ini duelnya akademik ya, bukan duel bikin blokir-blokiran. Hahaha, iya. Panas boleh, sopan harus dong. Segmen 1. Oke, sebelum kita masuk ke debatnya, kita samakan dulu ya konsepnya biar diskusinya itu ilmiah dan lebih enak. Sobat Sura, kita mulai dari definisi singkat ya. Dalam Big Data itu bukan hanya data besar, tapi data yang volumenya besar, datang cepat, bentuk beragam. Dan data itu biasanya diolah lewat sistem informasi seperti intelijen, data analitis, dashboard KPI, sampai teknologi AI atau machine learning. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan, prediksi permintaan, analisis perilaku konsumen, dan sebagainya. Sementara intuisi manajer itu bukan cuma feeling aja, lebih tepatnya judgment profesional yang berdasarkan pengalaman, insting, dan pemahaman konteks. Nah, pertanyaan intinya adalah ketika data dan AI makin kuat, apakah intuisi manajer jadi usang? Oke, ya betul. Kita mulai dari argumen muka ya. Aku mulai dari sisi pro dulu. 3. Segmen 3, argumen 1. Menurutku, di era Big Data saat ini, intuisi manajer memang menjadi kurang relevan sebagai dasar utama keputusan. Aku punya 3 alasan. Yang pertama yaitu, keputusan modern harus bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam organisasi, keputusan itu harus bisa dijelaskan. Kalau keputusannya cuma berdasarkan feeling, itu sulit banget diukur. Kalau misal ada rapat nih sama direksi, terus ditanya, dasarnya kamu apa? Terus kamu jawab, ya pokoknya saya yakin. Itu bukan strategi sih menurutku, itu cuma tebak-tebakan aja. Haha, iya nggak sih? Itu lebih cocok buat ramalan zodiak. Nah, makanya itu banyak organisasi yang menuntut keputusannya datanya driven. Yang kedua ada data driven terbukti meningkatkan performa. Ada riset akademik yang relevan menurut Ray, Jolson, Witt, dan Kim pada tahun 2011 yang membahas tentang data driven decision making dan menemukan bahwa organisasi yang menerapkan pengambilan keputusan berbasis data memiliki produktivitas dan output sekitar 5-6% lebih tinggi dibanding data yang tidak driven. Artinya, big data itu bukan tren atau gaya-gayaan, tapi terbukti memberi value. Dan yang ketiga ada intuisi rawan bias. Intuisi manusia rawan bias atau overconfident yang terlalu percaya diri. Confirmation bias yang dia itu mencari pendukung untuk keyakinannya dan bias pengalaman masa lalu. Sedangkan big data mengurangi bias ini dengan pola yang lebih luas. Jadi intinya di era big data ini intuisi bukan hilang total, tapi biasanya posisinya bukan lagi di raja keputusan. Oke, itu argumen pro dari Dita. Sekarang aku masuk dari sisi kontra karena menurut ada hal-hal yang tidak bisa dikalahkan oleh data. Aku setuju big data penting, tapi aku tidak setuju kalau intuisi manajer itu dianggap usang. Aku juga punya 3 alasan. Yang pertama ada data bias, bisa dan tidak selalu menggambarkan realitas. Data bisa salah karena input keliru, data tidak lengkap, sistem percatatan tidak rapi, dan istilah terkenal grab in, grab out. Kalau data setnya salah, secanggih apapun AI, hasilnya tetap salah. Yang kedua, keputusan manajerial itu sering tidak hanya berbasis angka. Manajemen itu berurusan dengan manusia. Banyak keputusan yang butuh. Yang pertama ada empati, budaya organisasi, konteks sosial, komunikasi. Misalnya konflik antar divisi. Masamu diselesaikan pakai dashboard. Dashboard tingkat emosi tim meningkat 7
73%. Nah, itu lucu tapi nyata karena konteks manusia tidak bisa sepenuhnya diukur angka. Yang ketiga ada intuisi adalah hasil pengalaman bukan feeling kosong. Intuisi manajer itu sebenarnya pengalaman yang dipercepat. Manajer senior bisa cepat membaca situasi yang belum tentu terekam dalam data. Jadi kalau dibilang intuisi usang, aku rasa keliru. Yang benar intuisi perlu dikawal data, bukan digantikan. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke part yang paling seru nih. Kita saling respon, tapi versi akademik ya, bukan saling sindir. Setuju, kita duel argumen dengan teori. Segmen 5 podcast. Iya, kamu tadi bilang kan kalau data itu bisa salah, tapi banyak sistem informasi modern itu bisa memperbaiki kualitas data ya. Terus data itu kan bisa dibuktikan dan diaudit ya. Betul Dita, tapi proses audit juga keputusan manusia. Data itu tidak pernah 100% netral. Bahkan indikator KPI pun dipilih manusia. Kalau KPI salah desain, keputusan bisa salah arah. Terus kalau kita bicara soal prediksi, analitik punya keunggulan, AI punya forecasting demand dan menganalisis pola pasar. Dalam kondisi yang stabil ya, tapi dalam krisis, misalnya pandemi atau perubahan ekstrim, data historis bisa kehilangan makna. Intuisi manajer dibutuhkan buat mengambil keputusan cepat dengan informasi minim. Jadi, intuisi itu seperti mode darurat. Ya benar Rita, dan juga untuk strategi jangka panjang. Tapi, intuisi itu kan tetap bias. Benar, tapi AI juga bias. Contoh nyata ada kasus sistem rekrutmen berbasis AI yang bias gender karena belajar dari data historis yang timpang. Jadi, kalau kita percaya data tanpa kontrol manusia, bisa bahaya. Oke, itu poin yang paling kuat sih. Titik temu. Kalau gitu, boleh kan aku simpulkan kalau intuisi itu tidak hilang, tapi cuman harus dirubah aja fungsinya. Iya, data sebagai kompas, intuisi sebagai navigator karena kompas menunjukkan arah, tapi navigator membaca situasi nyata. Wih, puitis yang sangat bagus sekali. Hahaha. Penutup. Oke sahabat Unsura, kita sudah duel cukup panas ya hari ini, tapi tetap aman kok. Sekarang kita masuk ke simpulan biar rapi dan profesional. Aku simpulkan dari sisi pro dulu ya. Kalau di era big data ini, intuisi manajer sebagai dasar utama pengambilan keputusan memang kurang relevan karena keputusan perlu terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada AI atau analitik mampu memberi prediksi dan insight yang akurat. Dan yang ketiga ada data driven terbukti meningkatkan produktivitas sekitar 5-6% pada studi akademik. Sedangkan posisi kontra, intuisi manajer tetap relevan karena data dan AI bisa bias atau tidak lengkap. Banyak keputusan manajemen melibatkan faktor manusia yang tidak bisa diukur angka. Intuisi adalah judgement profesional berbasis pengalaman dan konteks. Jadi, kesimpulan bersama kita adalah big data tidak sepenuhnya membunuh intuisi, tapi mengubah peran intuisi. Keputusan terbaik adalah keputusan yang data driven, tapi tetap human centered. Karena pada akhirnya sistem informasi itu hanya sebagai alat bantu manajemen, bukan pengganti manajemen. Oke sobat Unsura, itu tadi diskursus kita tentang big data dan intuisi manajer. Intinya, keputusan manajemen itu jangan cuma pakai feeling, tapi jangan juga pakai dashboard. Iya, nanti pas ditanya, kamu sayang aku nggak? Jawabannya sebentar, aku cek data dulu ya. Tapi serius Sobat Unsura, dari diskusi ini kita belajar kalau manajer di masa depan itu harus cerdas dan bisa membaca data. Tapi tetap punya hati dan nilai kemanusiaan dalam mengambil keputusan. Pesan buat Sobat Unsura adalah jangan takut ya sama big data. Belajar pelan-pelan mulai dari ngerti KPI, ngerti dashboard, ngerti analisis sederhana. Karena skill itu bukan cuma UAS, tapi buat bekal kalian jadi pemimpin, jadi profesional, jadi decision maker yang keren. Saya Dita Dan saya Kia. Terima kasih Sobat Unsura, sampai jumpa. Jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.